Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, paling tidak walaupun sebentar kita punya pemahaman tentang makna yang kita baca, tujuan dari ayat yang kita baca, walaupun tidak sempurna atau tidak semaksimal mungkin, paling tidak kita tahu. Sekarang ayat ke-6 Surah Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Litundira qauman ma undira abahum fahum ghafilun. Shadaqallahul azim. Nah, dalam tafsir surah Yasin oleh Syekh Hamami dijelaskan maksud ayat ini litundira, agar kamu Muhammad memberi peringatan kauman, kepada satu kaum. Terus ma'undiro abahum, yang nenek moyang kamu dulu ya belum mendapat peringatan. Pahum, sehingga mereka itu ghafilun, orang yang lalai. Jadi kata Ustadz Kamal, lamnya ini dalam ilmu gramatika bahasa Arab lita'lil, untuk menjelaskan dari ayat sebelumnya, di mana ayat sebelumnya tanzilu azizir, bahwa Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad dari Allah yang Maha Penyayang. Nah, lita'lil ini ada dua maknanya. Satu makna nafi, penafian, yang kedua makna mausul, isim mausul. Alladzi. Kalau makna nafi, bahwa nenek moyang Nabi Muhammad itu ada yang belum mendapat peringatan. Kalau alladzi, maknanya adalah nenek moyang Nabi ada yang sudah mendapat peringatan. Nah, Rasulullah SAW diutus oleh Allah adalah ya Nabi, ya Rasul. Bahkan Nabi dan Rasul yang paling disayang oleh Allah, sehingga mendapat gelar Nabi Yuna, Habibana, dan seterusnya, yang sangat dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak yang berbahagia, Al-Quran jelas sebagai al-huda, sebagai peringatan, bahkan penjelas antara hak dan yang batil. Nah, di surah Yasin luar biasa maknanya itu, sehingga ada pendapat, saya baca di YouTube itu, Dr. Tirada kalau tidak salah, bahwa ayah Nabi itu di neraka pasti. Kenapa? Karena hadis Muslim menjelaskan, aina abi ya Rasulullah, di mana bapakmu kelak di akhirat? Kata Nabi, finnar, di neraka. Nah, dalam pandangan para ulama memang ada dua pendapat. Ada yang mengartikan secara harfiah, sehingga ayah Nabi, nenek moyang itu di neraka. Tapi ada juga yang memberikan makna yang lain, seperti dalam pemaknaan surah Yasin di tafsir-tafsir yang lain. Nah, kalau kita dengar lagi videonya Ustadz Abdul Somad, jawabannya bahwa nenek moyang Nabi, orang tua Nabi di surga. Kenapa? Karena tadi ada makna, engkau memberi peringatan kepada nenek moyangmu yang belum mendapat peringatan, kalau dimaknakan nafi. Nah, maka ada masa patrah dalam Islam itu, kekosongan antara dari Nabi satu ke Nabi yang berikutnya, nggak ada Nabi, itu masa patrah. Asyikh Al-Imam Asyikh An-Nawawi, kalau Imam Nawawi kan yang dari Arab, ini yang dari Banten. Asyikh An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab secara bahasa ya, menjelaskan bahwa dari jarak Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu 600 tahun. Nah, di situ Allah menurunkan Nabi ada 4, 3 dari kalangan Bani Israel, 1 dari Mekah, dari Saudi Arabia. Tapi ini bukan termasuk yang 25 Nabi dan Rasul yang harus kita imani. Karena dalam kitab Qatrul Ghais, jumlah Nabi itu 124.000. Jumlah Rasul 313.
Yang wajib diimani 5. Nah, yang dari Mekah itu namanya Nabi. Tapi ini bukan tergolong kepada yang 25 Nabi dan Rasul. Nah, masa patrah ini adalah masa suci, di mana Allah tidak akan menyiksa umatnya, hambanya. Satu. Yang kedua, dalilnya bahwa keturunan Nabi itu dari Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Kinanah bin Kinai bin Kusoy sampai ke atas itu sampai Nabi Adam alaihissalam adalah silsilah yang disucikan. Sehingga Syekh Al-Barjandi di dalam pointer yang bagian kedua, wa ba'du fa aqulu wa sayyiduna Abdullah bin Abdul Muttalib yang kemarin kita baca sampai Ibnu Qusay, Ibnu Al-Mughirah, itu ke atasnya itu adalah orang-orang yang disucikan di dalam kitab perjanjian. Sehingga orang tua Nabi itu ke atasnya adalah orang-orang yang disucikan. Ini dalil satu. Yang kedua, di surah 17 Bani Israil ayat ke-15 ini lebih jelas. Wama hatta nab'asa rasulah wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'asa rasulah di surah 17 ayat 15. Kami tidak akan mengutus mereka-mereka yang belum ada diutus rasul di situ. Nah, termasuk nenek moyang Nabi, termasuk orang tua Nabi. Jadi dalam pendapat kita yang ahli zikir, kalau mengatakan ayah Nabi di neraka sangat fatal. Tidak boleh. Ya, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad, sangat jelas itu di videonya. Bapak-bapak, oleh karenanya litundiro qaumam ma undiro aba'uhum fahum ghafilun. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tandir, memberi peringatan. Maka ada dua, ada pemberi kabar gembira, ada yang memberi kabar takut. Gembira bagi kita yang suka zikir, yang suka amal soleh, yang gemar sedekah ke majelis zikir berapapun, ya, termasuk yang kita di sini, ya, terutama yang malam ini ada berkat, bahkan ada mutubrukan tadi ya, tubrukan berkah itu namanya. Tapi tidak mengalih niat karena disalurkan ke yang lain. Insya Allah itu termasuk ya amal soleh, cinta maulid, cinta Nabi Muhammad dan lain-lainnya. Nah, ada juga Nabi itu memberikan kabar tentang peringatan bahwa bagi mereka yang lalai terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka surah Yasin di samping kita dibaca, maka alhamdulillah paling tidak walaupun sebentar kita punya pemahaman tentang makna yang kita baca, tujuan dari ayat yang kita baca, walaupun tidak sempurna atau tidak semaksimal mungkin, paling tidak kita tahu, dan yang saya sampaikan bisa dipertanggungjawabkan karena saya kitabnya punya, pernah ngaji juga di pesantren, semua kitabnya pernah ngaji, karena kalau ngaji itu harus jelas, karena Nabi Muhammad juga belajar sama Jibril. Sehingga Profesor Dr. Said Agil Siroj, mohon maaf ya Pak ya, yang pimpinan PBNU itu, ilmu itu harus jelas istilahnya sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baru bisa dipertanggungjawabkan ketika disampaikan kepada orang lain. Nah, kita punya Adi Hidayat, punya siapa itu? Abdul Somad, ya, alhamdulillah sehingga bisa mengcover terhadap mereka yang suka ngapir-ngapirin yasinan, zikir, itu sudah jelas, sehingga ada pembanding lah istilahnya. Karena kalau semua ceramah begitu pusing juga kita dengarnya, karena kita ahli neraka semua ujungnya. Demikian, semoga bermanfaat. Kita doakan Dewi Astuti 7 bulanan dalam keberkahan, seperti yang sampaikan Ustadz Kamal, Pak Haji juga insya Allah dalam keberkahan. Dan malam ini juga ada yang wafat kebetulan, kalau tidak salah itu selama peringatan Maulid dulu yang sampai Roma Irama segala mendatang, sonnya itu adalah dari putranya. Nah, anaknya nikah sama anaknya Pak Endai.
anaknya yang punya Son itu jadi yang namanya Ismail itu jadi sangat dekat, cucu berarti ya. Dan semoga berarti sampai malam ini kurang lebih total 15 ya yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amika bi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma iftah lana abwabal barakah wa abwabal quwwah wa abwabas salamah wa abwabas sihah, khusus untuk Dwi Astuti yang sedang mengandung 7 bulan. Semoga Allah berkahkan, selamatkan sampai melahirkan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan yang nyumbang, yang ngasih infak di majelis zikir kita, insyaallah diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma iftah lana abwabal barakah wa abwabal quwwah wa abwabas salamah wa abwabas sihah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.